Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Puji Astuti, NIM 63010190173 dari Prodi Perbankan Syariah. Di dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai pembiayaan murabahah di Bank Syariah. Video ini dibuat guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pembiayaan Syariah yang diambil oleh Bapak Saifuddin ME. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian murabahah. Menurut Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan tidak terlalu memberatkan calon pembeli. Murabahah adalah transaksi jual beli di mana lembaga pembiayaan menyebutkan jumlah keuntungan tertentu. Di sini, bank bertindak sebagai penjual dan di lain pihak customer sebagai pembeli, sehingga harga beli pada supplier atau produsen atau pemasok ditambah dengan keuntungan lembaga pembiayaan sebelum dijual kepada customer. Yang kedua merupakan landasan hukum murabahah. Dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Hai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan atau mengambil harta sesamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku sukarela di antaramu." Yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 280 yang artinya, "Dan jika orang berutang itu dalam kesukaran, marilah berilah tangguh sampai ia berkelapangan." Dan yang kedua, mengenai hadis Rasulullah SAW dari riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda, "Ada 3 hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan jawawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." Selanjutnya, poin ketiga mengenai rukun dan syarat-syarat pembiayaan murabahah. Yang pertama, rukun pembiayaan murabahah adalah bai atau penjual adalah orang yang mempunyai barang dagangan atau orang yang menawari suatu barang. Yang kedua, mustari atau pembeli adalah orang yang melakukan permintaan terhadap suatu barang yang ditawarkan oleh penjual. Yang ketiga, mabi atau barang adalah komoditi, benda, objek yang diperjualbelikan. Yang keempat, thaman atau harga jual adalah sebagai alat ukur untuk menentukan nilai suatu barang. Yang kelima adalah ijab dan qabul, merupakan pernyataan serah terima yang dituangkan dalam akad. Selanjutnya, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam rukun akad murabahah, yaitu bagi pihak yang berakad, bagi penjual dan pembeli harus cakap hukum dan sukarela atau ridho. Yang kedua, objek yang akan diperjualbelikan. Yang pertama, tidak termasuk yang diharamkan atau yang dilarang oleh agama. Yang kedua, bermanfaat. Dan yang ketiga, penyerahan dari penjual ke pembeli dapat dilakukan. Dan yang keempat, merupakan hak milik penuh pihak yang berakad. Dan yang kelima, sesuai spesifikasi yang diterima pembeli dan diserahkan penjual. Keenam, jika berupa barang bergerak, maka barang itu harus bisa dikuasai pembeli setelah dokumentasi dan perjanjian akad diselesaikan. Selanjutnya, syarat akad atau syigat atau ijab dan qabul. Yang pertama, harus jelas dan disebutkan secara spesifikasi dengan siapa berakad. Yang kedua, antara ijab dan qabul serah terima harus selaras baik dalam spesifik barang maupun harga yang disepakati. Yang tiga, tidak menggantungkan keabsahan transaksi pada masa yang akan datang. Yang keempat, tidak membatasi waktu. Untuk harga jual adalah harga beli ditambah keuntungan. Dan yang kedua, harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian. Dan yang ketiga, sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama. Poin keempat mengenai jenis-jenis pembiayaan murabahah. Yang pertama, murabahah tanpa pesanan. Artinya ada yang beli atau tidak, bank syariah menyediakan barang. Yang kedua, murabahah berdasarkan pesanan. Artinya bank syariah baru akan melakukan transaksi jual beli apabila ada yang pesan. Murabahah berdasarkan pesanan dapat dikategorikan dalam A. Sifatnya mengikat. Artinya, murabahah berdasarkan pesanan tersebut mengikat untuk dibeli oleh nasabah sebagai pemesan. Yang kedua, sifatnya tidak mengikat. Artinya, walaupun nasabah telah melakukan pemesanan barang, namun nasabah tidak terikat untuk membeli barang tersebut. Poin kelima mengenai praktik murabahah dalam perbankan syariah. Ada 2 bentuk murabahah yang umumnya dipraktikkan pada bank syariah, yakni yang pertama, murabahah modal kerja, merupakan akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah selaku pemesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut, bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Yang kedua, murabahah investasi, yaitu suatu perjanjian jual beli untuk barang tertentu antara pemilik dan pembeli, di mana pemilik barang akan menyerahkan barang seketika, sedangkan pembayaran dilakukan dengan cicilan dalam jangka waktu yang disepakati bersama, dan biasanya pembiayaan di atas 1 tahun atau long run finance.
Selanjutnya poin ke-6 mengenai penerapan murabahah dalam perbankan syariah. Dalam aplikasi perbankan, murabahah umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan investasi antara lain untuk pengadaan aktiva tetap, mesin-mesin, dan barang-barang modal lainnya, dan juga pembiayaan konsumer antara lain untuk pembelian rumah, mobil, dan sebagainya. Jenis pembiayaan ini banyak dilakukan di perbankan syariah yang pada umumnya pembayaran dilakukan secara angsuran. Skema alur pembiayaan murabahah di bank syariah. Yang pertama, bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual. Yang kedua, bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah di mana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah dan harga jual barang. Yang ketiga, atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari supplier atau penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad. Yang keempat, supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah. Yang kelima, nasabah menerima barang dari supplier dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut. Yang keenam, setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran. Selanjutnya, poin 7 mengenai ketentuan umum pembiayaan murabahah. Yang pertama, ketentuan umum murabahah dalam bank syariah. Berdasarkan keputusan DSN MUI tahun 2000 sebagai berikut. 1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. Kedua, bank yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. Ketiga, bank membiayai sebagian atau seluruh harta pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Keempat, bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Kelima, bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. Keenam, bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah atau pemesan dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini, bank harus memberitahu secara jujur harga produk barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Yang ketujuh, nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Yang kedelapan, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. 9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. 2. Mengenai ketentuan murabahah kepada nasabah. Yang pertama, nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank. Kedua, jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. Ketiga, bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima atau membelinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat. Kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. Yang keempat, dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat mendatangani kesepakatan awal pemesanan. Kelima, jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, jika real barang harus dibayar dari uang muka tersebut. Keenam, jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah. Ketujuh, jika uang muka memakai kontrak sebagai alternatif dari uang muka, maka A. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar seharga. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut. Dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya. Selanjutnya, poin ke-8 mengenai jaminan dan uang muka pembiayaan murabahah. Dalam jaminan murabahah telah diatur menurut Fatwa DSN MUI nomor 4 pada tahun 2000 menyatakan bahwa jaminan dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya. Bank boleh meminta jaminan yang bernilai ekonomis dan sesuai dengan jumlah transaksi yang dilakukan sebagai pegangan. Yang kedua, bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. Adanya jaminan ini dalam pembiayaan murabahah hanya untuk memberikan kepastian kepada pihak bank bahwa pihak nasabah dalam pembiayaan murabahah akan serius dengan pesanannya sesuai dengan yang telah dijanjikan di muka.
Selanjutnya, barang jaminan atau mahun yang digunakan sebagai agunan harus memenuhi syarat berikut. Yang pertama, agunan harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan pembiayaan. Yang kedua, agunan harus bernilai dan bermanfaat menurut ketentuan syariah. Yang ketiga, agunan harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik. Yang keempat, agunan itu harus milik sendiri dan tidak terikat dengan pihak lain. Yang kelima, agunan merupakan harta yang utuh dan tidak bertebaran di berbagai tempat. Agunan merupakan hal penting untuk diperhitungkan bagi bank karena agunan merupakan sumber pelunasan yang biasa disebut dengan second way out selain usaha nasabah yang menghasilkan pendapatan yang disebut first way out. Bila mana nasabah mengalami kegagalan pembiayaan syariah. Second way out berupa jaminan tertentu atau suatu benda. Apabila terjadi pembiayaan bermasalah, bank berhak menjual benda agunan yang dibebani dengan hak jaminan dan mengambil hasil penjualan atas benda tersebut sebagai sumber pelunasan pembiayaan. Selanjutnya, dalam penggunaan uang muka, DSN MUI memberikan ketentuan berikut. 1. Bank diperbolehkan meminta uang muka kepada nasabah pada saat mendatangani kesepakatan awal. 2. Jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan. 3. Jika nasabah menyetujui untuk membeli barang yang dipesannya, maka uang muka tersebut bagian dari jumlah harga barang tersebut. 4. Jika kemudian nasabah menolak atau membatalkan pembelian barang yang telah dipesan, biaya real bank harus dibayar dari uang muka tersebut. Kelima, jika nilai kerugian yang ditanggung bank lebih besar dari uang muka, maka bank boleh meminta sisa kerugiannya kepada nasabah. Yang keenam, jika nilai kerugian yang ditanggung bank lebih kecil dari uang muka, maka bank berkewajiban mengembalikan sisa uang muka kepada nasabah. Selanjutnya, poin ke-9 mengenai keunggulan dan risiko pembiayaan murabahah. Keunggulan transaksi murabahah meliputi 1. Bentuk transaksi ini relatif sederhana dan memudahkan klien untuk menentukan sikap keuntungan yang akan diperoleh. Kedua, markup dalam murabahah dapat ditetapkan sehingga bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank yang berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank syariah. Yang ketiga, minimnya resiko dalam investasi murabahah karena keuntungan pihak bank telah ditentukan dari awal dan nasabah bebas dalam mengolah bisnisnya. Yang keempat, dengan adanya pengalokasian dana Bank Islam pada investasi murabahah bisa menghasilkan surplus moneter. Yang kelima, murabahah tidak memungkinkan bank-bank syariah untuk mencampuri manajemen bisnis sebab hubungan mereka dalam murabahah adalah hubungan antara kreditur dan debitur. Selanjutnya, risiko yang harus diantisipasi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, default atau kelalaian. Nasabah sengaja tidak membayar angsuran. Kedua, fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut. Ketiga, penolakan nasabah. Barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Dengan demikian, bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain. Terakhir, poin 10 mengenai penetapan harga jual murabahah. Penetapan harga jual murabahah dapat dilakukan dengan cara Rasulullah ketika berdagang. Dalam menentukan harga penjualan, Rasul secara transparan menjelaskan berapa harga belinya, berapa biaya yang telah dikeluarkan untuk setiap komoditas, dan berapa keuntungan wajar yang diinginkan. Secara sistematis, dalam menentukan harga jual barang oleh bank kepada calon nasabah, pembiayaan murabahah dapat dihitung dengan rumus bagi berikut. Harga jual diperoleh dari harga beli bank ditambah cost recovery dan ditambah keuntungan. Selanjutnya, biaya yang dikeluarkan dan harus dikembalikan atau cost recovery bisa didekati dengan membagi proyeksi biaya operasional bank dengan target volume pembiayaan murabahah di bank syariah. Angka-angka tersebut dapat diperoleh dari rencana kerja dan anggaran perusahaan. Angka yang diperoleh kemudian ditambahkan dengan harga beli dari pemasok dan keuntungan yang diinginkan, sehingga didapatkan harga jual. Margin dalam konteks ini adalah cost recovery ditambah dengan keuntungan bank. Apabila margin ingin dihitung persentase, tinggal dibagi dengan harga beli barang dikalikan 100%. Yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.